Shalom, selamat malam semuanya. Bapak Ibu, ada sukacita? Amin. Ada semangat kita mau dengar firman Tuhan? Amin. Mari kita mau sama-sama, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus hari ini untuk kita mau berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama sebelumnya kita mau berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini, malam ini kami masih bisa ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami mau angkat setiap pujian kami, biarkan pujian kami itu mengalir keluar dari hati kami, dan kami mau berkata, kami bersyukur Tuhan hari ini kami bisa ada di tempat ini, semua karena penyertaan Tuhan atas hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan bertata di tempat ini. Biarkan kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan lewat setiap puji-pujian kami. Selidiki hati kami Tuhan. Biarkan kami boleh lebih lagi untuk mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Sebab Engkau
lewat suaramu. Berikan mazmur yang terbaik buat Tuhan saat ini. Berikan pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Kita mau agungkan Dia. Kita mau angkat pujian ini lebih lagi. Kita mau bersyukur. Kita mau berterima kasih atas nama Tuhan. Kira basyikara lepaya rapasyikara. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam yang indah ini Engkau masih memberi kami kesempatan anak-anak-Mu datang beribadah kepadamu, memuji, menyembah, serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau telah melawat kami satu persatu. Bahkan kami percaya Engkau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terimalah ya Tuhan pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya Mandarin pada hari Minggu besok ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kiranya semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, aman, damai. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang bertugas pada hari Minggu besok, mulai dari penerima tamu, kolektan, absensi, multimedia, pemain musik, singer, song leader, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu beserta penterjemah, bahkan tim pendoa ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau berikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga pada hari Minggu besok mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan pemimpin kami, pemimpin ibadah Mandarin. Kami serahkan Ibu Julien beserta Bapak Arif ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kedua pemimpin kami ini ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan segenap pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berikan mereka roh persatuan dan kesatuan, sehingga mereka saling bergandengan tangan satu dengan lain untuk melayani ibadah Mandarin, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan GPPS Pusat Sawahan beserta seluruh cabang-cabang yang tersebar di seluruh tanah air. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Dan Tuhan memberkati, juga memberkati penatua, seluruh staf, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Sawahan. Kiranya lewat GPPS Sawahan ini dapat menjangkau jiwa-jiwa, banyak memenangkan jiwa-jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Pada malam ini juga kami juga serahkan Ibu Penatua kami, Ibu Linda Godarsono ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya bilur-Mu masih bekerja ya Tuhan. Kami percaya dengan jamahan tangan-Mu, Ibu Linda Godarsani segala pulih ya Tuhan, sehingga sembuh kembali dan kembali dapat melayani kami kembali. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga serahkan Ibu Lihung ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Demikian juga Ibu Cokwe ya Tuhan, yang sampai saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin dan percaya akan kembali pulih kembali ya Tuhan, khususnya Ibu Cokwe ya Tuhan. Kami percaya Ibu Cokwe akan kembali sehat kembali, sehingga Ibu Cokwe dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan negara kami dan bangsa kami. Kami serahkan pemerintahan kami dari Bapak Presiden beserta wakil, seluruh jajaran menteri, seluruh aparatur pemerintahan dari yang tertinggi
sampai yang terendah kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati mereka semua sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, spiritual dan material. Kami percaya bangsa kami tetap dalam lindungan Tuhan. Kami percaya bangsa kami tetap dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan kota kami yang kami cintai, kota Surabaya ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Wali Kota beserta Wakil, seluruh pemerintahan yang tertinggi sampai terendah, bahkan tingkat RT RW kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan keamanan di kota kami sehingga kami anak-anak-Mu senantiasa dapat beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami menerima firman-Mu, Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidak lewat begitu saja ya Tuhan, tetapi tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar mendengarkan firman-Mu. Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang disampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Engkau pakai lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Apa kabar? Bersyukur sekali saya malam ini bisa datang gitu ya, karena kemarin itu selama seminggu masih demam tinggi gitu ya, dan saya hampir berani berangkat apa enggak gitu. Ternyata bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah. Ya, karena renungan saya hari ini masih terkait dengan Paskah ya. Mari kita lihat, saya sudah menyiapkan PPT-nya supaya kita bisa fokus di dalam beberapa menit ke depan. Tema kita pada malam hari ini adalah, mari kita baca bersama-sama. Paskah adalah kuasa yang mengubah cara pandang. Mari kita ulang. Paskah adalah kuasa yang mengubah cara pandang. Mari bersama-sama kita membuka 2 ayat saja, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-16. Markus 16. Kita membaca ayat 3 dan 4. Markus 16 ayat 3 dan 4. Nah, itu. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, kita akan memperhatikan ayat ini. Ini menarik sekali Bapak Ibu untuk menolong kita bagaimana sebenarnya cara pandang seseorang itu. Mari kita mulai dengan slide berikutnya. Nah, ada pertanyaan apa tadi Bapak Ibu? Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Siapa yang tanya ini? Harus dilihat ayat sebelumnya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, ada 3 perempuan. 3 perempuan ini datang ke kubur Yesus. Kemudian pertanyaannya adalah, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Sengaja saya pilihkan gambar yang gelap karena memang itu masih pagi-pagi sekali. Bukan hanya karena pagi-pagi secara waktu, tetapi sebenarnya
Saya ingin menunjukkan melalui gambar itu bahwa ketika pagi itu mereka berjalan, itulah pemandangan yang di depan mereka. Mereka melihat semuanya gelap. Yang ada di pikiran mereka, kalau menurut kalimat ini, apa yang paling mereka pikirkan saat itu dari kalimat ini? Apa yang paling terlihat? Apa? Pintunya terbuka. Iya, batu. Ya kan? Mari kita lihat melalui ayat ini ada cara pandang mereka. Silakan. Yang dipandang para murid ada 3 bagian. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Batu. Batu itu masalahnya kan. Jadi ketika datang itu, lalu mereka tanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Ini masalahnya nih. Yang mereka lihat adalah batu masalah itu. Yang kedua, karena ini adalah batu masalah, otomatis yang mereka pikirkan adalah kebutuhan solusinya bagaimana. Itu sebabnya mereka bertanya, gimana cara menggulingkan? Itu solusinya, harus digulingkan. Nah, persoalannya ada satu lagi. Apa yang menjadi cara pandang mereka? Siapa yang bisa? Menariknya Bapak Ibu, kata siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita, kira-kira ada nggak di dalam benak mereka bahwa siapa itu pasti Tuhan? Ada nggak? Enggak, justru ketika mereka melihat batu itu, Tuhan nggak ada. Karena bagi mereka Tuhan sudah mati. Tapi mereka menghadapi masalah yang besar. Mereka menghadapi batu. Mereka pingin batu ini ada solusinya. Dan pertanyaan mereka sebenarnya benar. Siapa? Tapi siapa ini tidak ditujukan kepada Yesus. Barangkali itu adalah murid-murid yang sekarang masih ngumpet, tiba-tiba mereka sadar, oh iya ya, perempuan-perempuan pada datang ke makam, masuk kita ngumpet di sini. Sangat mungkin di benak mereka, ya moga-moga siapa tahu itu adalah Petrus, siapa tahu itu adalah Yohanes, siapa tahu itu adalah murid yang lain, atau siapa tahu ada orang yang sedang ada di sekitar kuburan itu, tapi bukan Tuhan. Sedih nggak? Nah, sementara itu mari kita lihat lagi. Saya banyak gambar-gambar supaya Bapak Ibu nggak ngantuk gitu ya. Mari kita baca ini. 1, 2, 3. Batu yang memang sangat besar itu ternyata sudah terguling. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Perhatikan gambar yang saya tulis, yang saya buat di pojok itu. Ada gambarnya siapa? Malaikat lagi ngapain? Lagi nongkrong di atas batu. Nggak ada kopinya sih. Tapi ini keterangan kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 2. Menarik sekali. Kita lihat bahwa sudah terguling dan di sana ada siapa itu yang menggulingkan? Batunya seberapa besar tadi Bapak Ibu? Sangat besar itu. Siapa yang menggulingkan? Tidak perlu Tuhan, malaikat. Tuhan Yesus tidak perlu yang kayak gini-gini gulingkan. Terlalu kecil. Dia tinggal suruh utusannya untuk menggambarkan bahwa apa yang terlalu besar di dalam hidup kita, sehingga seringkali kita menganggap bahkan Tuhan pun sulit ini menggulingkan batu persoalanku. Mari kita lihat lagi. Batu terbesar sebenarnya, melalui peristiwa ini kita ingin diajar bahwa batu terbesar di dalam hidup itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Bukan batu persoalan ekonomi, kesehatan, bukan soal rumah tangga, masa depan yang nggak jelas, yang kita takuti, yang nggak jelas namanya aja di depan, tapi seringkali kita khawatirkan. Sebenarnya batu yang terbesar itu adalah apa?
kuasa maut. Dan itu sudah digulingkan dengan apa? Pada saat Kristus bangkit. Jadi Yesus mengizinkan murid-murid datang untuk melihat kubur itu, juga sekaligus ingat loh ya, di dalam hidup ini jangan kemerungsung lihat batunya sendiri. Karena batu yang terbesar yaitu kuasa maut yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun kecuali Tuhan Yesus, itu sudah beres. Sehingga kalau soal batu yang tadi di depan kubur, gak perlu aku cawe-cawe, itu terlalu remeh. Tapi Tuhan punya cara untuk mengutus siapa yang sanggup menggulingkan itu. Biarkan yang menentukan Tuhan, siapa yang akan menggulingkan batu persoalan kita, itu Tuhan. Tapi kan seringkali nggak seperti itu yang kita pikirkan. Mari kita lanjut lagi. Saya ingin menyampaikan ini. Sebenarnya ketika batu itu digulingkan itu untuk siapa? Saya tuliskan di sini ya, Bapak Ibu. Ini penting ya. Batu terbesar itu digulingkan bukan supaya Yesus bisa keluar, tetapi supaya apa? Mereka yang bisa masuk. Untuk apa? Melihat ke dalam. Kalau sudah melihat ke dalam, untuk apa? Supaya mereka lihat bukti benar nih Yesus sudah bangkit. Hasilnya apa? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus gak perlu batu ini harus digulingkan baru dia bisa keluar dari kubur. Karena sebenarnya jauh sebelum malaikat menggulingkan itu, Yesus kemana? Dia sudah bangkit. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi batu ini digulingkan supaya manusia, supaya murid itu bisa masuk melihat kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Amin. Nah sekarang kalau bukti itu harus menjadikan kita percaya, kita lihat perempuan-perempuan itu kan percaya loh. Akhirnya, wah mereka memuji Tuhan. Mungkin kita di sini juga begitu. Wah aku percaya kok Tuhan Yesus itu bangkit. Percaya itu nggak bisa cuma diomongin di mulut. Percaya itu harus ada tandanya. Tanda orang percaya sehubungan dengan kebangkitan Kristus ini apa? Mari saya tunjukkan. Tanda bahwa Paskah, yaitu kebangkitan Kristus itu nyata, itu harus ditunjukkan melalui apa? Kita baca, kuasa yang mengubah cara pandang, ditambahi saya, cara pandang saya dalam menghadapi batu persoalan. Kalau memang kita sudah melihat Yesus bangkit, buktikan dengan cara apa? Pada saat kita menghadapi batu persoalan, cara pandang kita sekarang seperti apa? Murid-murid ketika Yesus belum bangkit, cara menghadapi masalah seperti apa? Yang laki-laki aja tiba-tiba bisa hilang kabeh, sembunyi. Perempuan itu apa? Mengedepankan takutnya, mengedepankan cari solusi yang lain di luar Tuhan, karena mereka menganggap Yesus belum bangkit. Nah karena itu sekarang secara praktis mari kita bersama-sama belajar Bapak Ibu. Paskah yang menjadi kuasa yang mengubah cara pandang di dalam menghadapi batu persoalan itu, caranya bagaimana ya? Supaya gampang kita menggunakan refleksi dari beberapa murid Tuhan Yesus ya. Mari kita lihat yang pertama. Kita belajar dalam hidup dan pengalaman para murid. Yang pertama, silahkan slide berikutnya. Ini kita baca ya, nomor 1 ya. Bagaimana mengubah cara pandang itu? Yang pertama, 1, 2, 3. Jangan sambil lihat saya kalau ngomong. Jangan kepala batu sambil lihat situ ya. Mari kita baca sekali lagi. Yang pertama adalah jangan. Nah, kita ngomongin batu, kecuali batu akik ya ini ya. Nah, mari kita lihat refleksinya dari tokoh bernama Petrus.
Siapa itu Petrus? Silakan, Dek. Petrus itu pernah menegur Yesus karena rencana salib tidak masuk di akal sehatnya. Ingat itu? Ia mempertahankan egonya ketika Tuhan bilang nanti anak manusia akan diserahkan. Oh, enggak usah, sekali-kali enggak akan terjadi. Dia itu kok enggak paham ya. Yang diomongin Tuhan Yesus itu bukan soal maumu, tapi ini soal kehendak Tuhan. Cara pandangnya Allah untuk menyelamatkan dunia. Tapi Petrus bodoh amat. Kalau aku maunya Yesus harus gini, Yesus harus gini, Yesus harus gini. Artinya apa? Mari kita lihat di poin yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Menjadi kepala batu berarti apa? Mendikte Tuhan dan menolak proses sulit yang Ia izinkan. Siapa yang pernah kayak gini? Tuhan didikte, gini loh ya Tuhan ya. Kalau Tuhan itu memang sayang sama aku, Tuhan mau memberkatiku, tolong ya Tuhan, supaya nanti aku begini, nanti aku akan begini, Tuhan begini. Lah siapa Tuhannya? Kira-kira dalam hal itu? Bukan Tuhan yang jadi Tuhan. Tapi kita itu sebagai manusia berdosa itu bisa terjebak kayak gitu. Kita mendikte Tuhan, mengatur Tuhan, dan kalau kita mengatur Tuhan, dilalah Tuhan mau seolah-olah sesuai, baru kita mau menjadikan Dia Tuhan. Baru kita senang ikut Dia, klop kita, best friend-an kita, matching kita sama Tuhan. Begitu bertolak belakang, kok gini? Kan cocok ini. Kita kayaknya jong ini kayaknya gitu. Gak bisa saya menyembah Tuhan kayak gini. Saudara, kalau kita hidupnya seperti itu, segala sesuatu kita mendikte Tuhan, itu artinya kita kepalanya apa? Bukan saya loh ya yang ngomong loh ya. Kepalanya apa? Batu gitu. Saudara, beberapa waktu yang lalu tuh kita itu dalam kehidupan sering gitu ya, cenderung gitu. Anak saya itu kan lagi praktek, jadi dia ambil pendidikan profesi setelah S1 kedokteran hewan itu, sekarang dia profesi jadi istilahnya kayak koas gitu ya. Terus dia bilang begini, mama harus ini harus bawa kelinci gitu, tapi kelincinya harus sakit gitu. Ya namanya juga dokter, jadi kalau praktek ya kelincinya sakit. Lu nggak boleh tuh dek sate kelinci gitu, saya gitu ya. Nggak boleh harus kelincinya harus sakit, karena dia takut, karena dia bilang ini susah sekali Dia beli kelinci 3 buat jaga-jaga. Kapan tuh dek prakteknya? Masih seminggu lagi dia jaga-jaga. Yang 1 sakit, yang 2 itu nggak sakit buat jaga-jaga. Tolong ya Maya, piye? Mama harus nolong gimana? Tolong doain kelinciku supaya tetap sakit, katanya gitu. Loh, Bapak Ibu ini imannya kurang kuat tuh, kelinci aja pengen didoain supaya tetap sakit gitu ya. Namanya ibu gitu ya, saya doa sungguh-sungguh. Oh Tuhan, tolong ya Tuhan ya. Jadi gini loh Tuhan, anakku ini mau praktek tanggal sekian. Tuhan tahu nggak? Ini ya dosennya itu galak loh. Nanti kalau ini nggak bisa praktek, dia harus ngulang lagi. Ya ampun Tuhan, masuk ngulang lagi tahun depan, bayar meneh larang, kan gitu kan? Saya cerita sama Tuhan gitu, jadi Tuhan kita toto gitu loh, tak atur gitu, kasih tahu gitu. Jadi setelah saya ngomong itu berat, apalagi itu kan harus difoto dulu, dokternya harus dosennya ACC, baru gini. Jadi gitu saya dalam doa itu ya. Jadi tolong Tuhan, jagain kelinci ini supaya tetap sakit. Karena yang kelinci yang dibutuhkan itu sakitnya itu spesifik, harus sakit perut gitu. Lah golek kelinci yang sakit perut tuh susah gitu loh. Dan kelinci kira tuh aleman gitu, kaget titik mati. Ya toh, ini mumpung sakit perut, Tuhan tolong peliharakan dia gitu. Saya kan orang Kristen yang baik ya. Jadi saya doa peliharakan dia supaya dia tetap sakit perut gitu, tetap mencret seperti ini gitu. Doa saya itu mulia enggak sih Bapak Ibu, untuk seorang ibu loh kepada anak loh. Ini mikirin anak loh. Ini kalau nggak lulus bayar lagi loh 20 juta loh. Dan ngulang setahun lagi loh. Menurut Bapak Ibu, saya ini cukup berhikmat nggak sih Bapak Ibu waktu doa itu? Ayo toh,
ngepro saya gitu loh. Saya doa gitu, "Ma tolong ya Ma, anak saya kan kos toh, jadi gimana Dek, masih aman? Terima kasih Tuhan," gitu. "Tolong ya Tuhan, jagai Tuhan." Walah Tuhan, malaikat cici disuruh apa diutus di situ kan gampang gitu ya. Malaikat yang cilik-cilik itu gitu ya. Terus kemudian malam-malam anak saya telepon, dia sedih mah, kelincinya mati. Padahal belum praktek loh. Nah terus piye Dek? Lah ini tinggal 2, tapi sehat Ma. Terus gimana? Ya harus dibuat sakit, katanya gitu. Caranya gimana? Harus disuntik cairan tertentu sampai dia sakit. Lah sampai siapa yang menjamin disuntik sakit toh? Bablas mati lagi gimana? Jadi anak saya stres, saya ya stres. Saya tuh bilang gini, Tuhan kok ribet men toh? Ini kan aku cuman permintaanku kayak gini, Tuhan kan sudah tak bilangi toh. Ini nih repot loh, golek susah Tuhan gitu. Saya ngomong sama Tuhan, dia bapak saya ya, terus saya kan deket sama dia gitu. Sampai kemudian hari H, saya terus berdoa, tolong ya Tuhan supaya nanti kelincinya mencret ya Tuhan, tolong gitu terus saya doanya. Tapi ya enggak mencret. Di hari H anak saya bilang, "Mah doain Mah, dia udah sakit Mah," tegang kan. Sampai di kampus, dokternya, dosennya bilang, "Mana ini enggak sakit nih?" "Iya Dok, kemarin yang sakit itu mati Dok sebelum praktek gitu." "Gimana ya?" Ya udah, anak saya udah pasrah, berarti harus mengulang gitu. Tapi tiba-tiba dokternya bilang, "Tunggu, kelincimu itu ada skabiesnya," jadi kayak ada luka gitu. "Udah pakai ini aja." "Boleh Dok, boleh kan saya yang ngomong," katanya gitu. Akhirnya dia nggak jadi praktek yang sakit perut itu, sekarang ganti ke skabies. Justru yang skabies itu kasusnya nggak usah terlalu sulit gitu. Dosennya mungkin melihat anak ini sungguh-sungguh gitu ya, tapi enggak, saya bukan melihat itu. Saya sedang melihat Tuhan itu mencelikkan mata saya. Nggak usah ngatur aku. Aku tahu versi terbaik yang bisa aku lakukan. Nggak usah ngatur. Ketika anak saya bilang, "Mah, untung dosennya baik." Bukan. Bersyukur karena Tuhan tidak menjadikan mama kurang ajar, saya bilang. Karena di dalam soal kecil ini pun yang orang lain tidak tahu, saya sedang melanggar. Saya mencoba mendikte Tuhan, padahal saya bukan siapa-siapa. Itu peristiwa yang sangat penting. Dan ketika anak saya pulang, ayo kita berdoa, bersyukur karena kita punya Tuhan yang keren. Tuhan itu tidak mungkin meninggalkan kita. Singkat cerita, ketika selesai stasiun itu pulang, lulus nilainya A lagi dia, puji Tuhan. "Mah tolong Mah jemput ya, soalnya kelincinya harus dibawa pulang," gitu. Kelincinya dibawa, waduh ambune gak karu-karuan. Tapi anak saya tuh mambu kotoran kelinci, katanya enak loh katanya gitu ya. Sampai saya bilang, "Ki anaknya sopo ya biar ya," gitu ya. "Bau kotoran sapi katanya enak sekali Mah," katanya gitu ya. Terus dari kecil itu saya sukanya binatang. Sampai di rumah, Bapak Ibu tahu, kelincinya sakit. Sakitnya apa Bapak Ibu? Mencret. Wis kadung, wis dinilai. Sekali lagi Tuhan ingin menunjukkan, jangan kamu pikir kalau aku tidak menjawab sesuai maumu, itu karena aku gak sanggup. Aku sanggup. Tapi karena kamu anakku, aku sedang melatih kamu untuk tidak kurang ajar, tidak menjadi kepala batu. Jangan mendikte Tuhan. Jalani proses dengan mengandalkan Tuhan, tapi jangan mendikte Tuhan. Di bagian berikutnya, mari kita baca 1, 2, 3. Berhenti mengatur Tuhan. Miliki hati yang berserah pada kedaulatan kuasanya. Amin. Itu yang pertama ya, jangan kepala batu. Sekarang yang kedua, untuk mengubah cara pandang adalah 1, 2, 3 kita baca. Pandang Kristus sebagai batu penjuru. Tadi kita tidak boleh kepala batu. Sekarang Kristus harus kita letakkan sebagai batu penjuru. Mari kita berefleksi dari tokoh Thomas. Nah, apa yang kita pelajari dari Thomas? Silakan. Thomas, kita baca sama-sama ya. Thomas hanya percaya pada apa yang bisa dihitung dan disentuh. Tanpa bukti fisik, dunianya runtuh. Betul nggak ini? Seringkali
kepastian. Pokoknya kalau gini, harus begini, baru aku tidak khawatir. Dan begitu cara pandang kita. Justru ketika Yesus bangkit, dia berdaulat. Meskipun kita tidak melihat sesuatu yang serba pasti, yang pasti itu adalah Yesus bersama dengan kita. Amin. Amin. Saya pernah cerita ini dulu mungkin ya. Ketika orang tua saya menjadi Kristen, wah hidupnya bukan jadi hebat gitu loh. Bukan setelah jadi Kristen itu, wah kok serba diberkati ya, semua lancar. Enggak. Begitu jadi Kristen, atasannya tahu bapak saya dipecat. Padahal anaknya masih kecil. Sebelumnya dia bekerja itu uangnya hanya untuk beli tanah, beli perhiasan, makan semua dapat dari kantor, kebutuhan dapat dari kantor. Wah enak sebelum jadi Kristen. Sebagai anak seorang haji, tiba-tiba dia berubah menjadi Kristen. Wah itu benar-benar berada di titik nol. Saya mungkin pernah cerita sampai tetangga saya, mungkin kasihan lihat orang tua saya terpuruk begitu ya. Kemudian menawarkan diri, boleh nggak anakmu yang nomor 3 itu, saya maksudnya ya, yang nomor 3 tak ijoli sepeda, katanya gitu. Bayangkan kalau saya diijoli sepeda, nama saya pasti Sepedawati gitu. Katanya mau diijoli itu gitu. Karena apa? Sakno, kamu hidupnya sudah susah, lumayan kalau kamu punya sepeda ini nanti buat hidupmu. Bapak ibu saya bilang, memang kehidupan kami semakin tidak baik menurut pemandangan manusia, tapi kami menemukan harta yang tidak ada tandingnya, yaitu Kristus. Terserah dia akan mengatur keluarga kami seperti apa. Dan satu misteri yang keluarga kami sampai hari ini bertanya-tanya, nanti kalau sudah sampai di surga saya mau tanya ini pokoknya gitu ya. Ibu saya cerita, satu hari keluarga kita tidak bisa makan sama sekali, tidak ada uang. Tiba-tiba didatangi seekor anjing. Kita enggak, bapak ibu saya enggak tahu itu anjingnya siapa, menggigit uang 100 rupiah. Ibu saya tambah takut, ada anjing enggak dikenal bawa uang, jadi dihalau gitu. Terus pulang, enggak mau pulang. Seolah-olah kayak apa ngasih-ngasih gitu ya. Iki lho Bu, gitu kayaknya. Sampai akhirnya sama ibu saya, kenapa sih ketika diambil itu lari anjingnya. Dikejar sama ibu saya. Dikejar supaya dia tahu ini anjingnya siapa, mau dikembalikan uang itu. Nggak tahu ya, tahun 70-an gitu, 72, 73, uang 100 rupiah itu seberapa ya? Lumayan ya waktu itu ya, betul nggak Bu? 100 rupiah lumayan ya. Jadi ibu saya takut gitu loh. Apakah seperti 100.000 saya nggak tahu. Nah, tapi dicari nggak ketemu gitu. Sampai akhirnya bapak ibu saya tanya, tahu nggak anjing ini nggak ada yang tahu. Tapi kemudian mereka baru sadar, terserah aku kata Tuhan, suka-sukaku memelihara hidupmu. Bahkan anjing yang sampai hari ini saya nggak tahu, kami semua nggak tahu, bisa dipakai Tuhan untuk memelihara. Amin. Kenapa? Karena dia hidup. Terserah Tuhan mau berkarya dengan cara apa. Yang Tuhan mau adalah jadikan aku batu penjuru. Mari kita lihat di berikutnya. Thomas itu membangun hidup di atas logika yang terlihat. Dia baru percaya kalau ada bukti ini. Tapi sebenarnya buktinya kan sudah jelas. Kebangkitan Kristus bahwa Yesus itu hidup, itu adalah bukti. Sehingga meskipun kita menghadapi masalah yang penting di tengah ketika kita menghadapi penderitaan, di tengah menghadapi masalah, jangan pernah berbuat dosa. Kalau kita sudah hidup lurus, kita hidup tulus, kita hidup benar, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Amin. Karena apa? Saat kita tidak berbuat dosa, sekalipun di dalam penderitaan yang ada, kita sedang berusaha berjuang, fokus meletakkan Yesus sebagai batu penjuru kita. Amin. Di bagian berikutnya, mari kita baca. 1, 2, 3. Jadikan Yesus sebagai batu penjuru. Dia adalah dasar yang tidak terlihat, namun tak tergoyahkan oleh
badai ketidakpastian. Amin. Yang pertama tadi apa? Supaya terjadi perubahan pandang kita setelah Yesus bangkit. Pertama apa? Jangan kepala batu. Yang kedua, jadikan Yesus sebagai batu penjuru. Sekarang yang terakhir, mari kita baca 1, 2, 3. Jadikan persoalan sebagai batu loncatan. Batu loncatan untuk apa? Untuk melihat kemuliaan Allah, menyatakan karya kemuliaan Allah itu lebih besar. Ingat Bapak Ibu, ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Urip sak urip, ngomong sak ngomong, keputusan demi keputusan. Tidak bisa kita cuma fokus pada diri kita aja, mintanya berkat untuk kita aja. Bukan. Kita sudah beralih dari dosa, dari kegelapan kepada terang. Artinya apa? Hidup kita itu ngomong sak ngomong, guyon sak guyon, ngobrol apapun. Yang harus terlihat di dalam hidup kita itu adalah Allah di dalam Kristus, bukan diri kita. Kita harus seperti Yohanes mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang di dalamku. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Siapa yang ditinggikan? Nama Yesus ditinggikan, dan ku di tempat paling belakang. Yohanes Pembaptis mengatakan itu loh ketika berjumpa dengan Yesus. Dia belum sempat melihat Yesus itu bangkit dari kematian karena dia dipenggal oleh Herodes itu. Tetapi ketika dia melihat Yesus, dia tahu cara pandangnya berubah. Hidup ini bukan tentang saya, tetapi tentang Allah. Mari kita lihat poin pertama. Pada saat para murid mengunci diri, kita refleksinya dari para murid ya. Kenapa ya kok mereka mengunci diri? Karena apa? Kita baca, menganggap kegagalan atau kematian adalah akhir segalanya. Jadi kegagalan akhir itu sering dianggap oleh manusia sebagai akhir segalanya. Tetapi kebangkitan Kristus beda. Justru penderitaan kegagalan itu Tuhan bisa pakai seperti batu yang menghimpit. Sebagai apa? Di poin yang ketiga itu, tangga untuk naik ke level kemuliaan yang lebih tinggi. Karena itu di bagian yang ketiga, mari kita baca 1, 2, 3. Masalah kita hari ini bukan tembok penutup, melainkan sarana Tuhan menyatakan rencana atau karyanya. Saudara, baru kemarin salah satu dosen kami itu dikremasi. Saya tidak diajar oleh beliau karena saya tidak mengambil konsentrasi yang dia ajar gitu ya. Tapi jauh sebelum saya mengambil kuliah lagi, dia seorang dosen konseling. Saya sering konseling dengan beliau. Saya melihat Tuhan memakai beliau ini untuk menolong bahkan banyak hamba Tuhan yang harus bergumul. Karena kalau hamba Tuhan bergumul punya masalah, ya memang berdoa dan sebagainya, tapi butuh rekan untuk ngobrol. Beliau dipakai Tuhan luar biasa, dan saya sangat berhutang dengan pertolongan-pertolongan yang dia berikan. Kemarin beliau dipanggil Tuhan, kami semua berduka gitu ya. Saya tidak bisa ikut karena saya sakit selama seminggu ini. Saya ikutin semua ibadah, mulai penutupan peti segala macam gitu ya. Yang mengagumkan adalah beliau ini kena kanker paru-paru, usianya baru 64 kemarin waktu meninggal. Kena kanker paru-paru, terus kemudian kata dokter saking parahnya itu bisa bertahan 6 bulan itu udah luar biasa gitu ya. Tapi rupanya bertahan berapa? 6 tahun. Tapi dia tidak melihat bahwa wah Tuhan memberikan mujizat, wah Tuhan itu menolongku sehingga karena aku luar biasa doanya dijawab. Mujizatnya itu bukan karena dia bisa lebih lama hidup, tapi mujizat itu justru disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya ketika melihat cara hidup dia di dalam menghadapi penderitaan. Senin pagi itu dia dipanggil Tuhan. Hari Jumat sudah di ICU nih.
Jadi ada orang-orang yang masih terhubung dekat, ada di luar kota, biasanya telepon apa segala macam, diteleponi, pamitan dia, selamat tinggal ya, gitu. Nanti kita ketemu lagi katanya. Nanti kalau kamu pulang ke surga, aku yang jemput katanya gitu. Terus kemudian yang deket-deket, dosen-dosen semua dipanggilin, ngobrol, selamat tinggal ya Pak, salami semua, selamat tinggal Bu, kita ketemu lagi nanti ya. Orang mau meninggal itu kayak happy sekali, padahal dia pasti belum pernah lihat sana gitu. Belum pernah lihat, pasti tidak ada orang yang pernah lihat kematian, setelah kematian itu seperti apa. Tapi dia begitu yakin bahwa Tuhan itu, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 1 dan 2, itu menunjukkan Tuhan itu menyediakan tempat gitu ya. Setelah itu kemudian dia bilang, hari Jumat, Sabtu itu masih ngeceki jadwalnya. Jadi kayak dia merasa, aku ini mau pergi jauh, harus tak beresin semua, dipastikan. Orang di ICU loh. Terus kemudian dia bilang sama anak-anaknya, tolong ya dicek ini mahasiswaku yang ini, tolong buka ini. Udah Pak, udah semua gitu. Udah, yuk katanya. Yuk kemana Pak? Yuk sama-sama ke surga yuk katanya gitu. Naik apa Pak? Naik APV katanya gitu. Tuhan di mana? Di depan, dia bilang. Setelah itu dia hari Minggu kalau nggak salah masih ngobrol atau apa gitu. Oh, ada satu mahasiswa yang menunggui dia, sempat diajak ngobrol. Sini, dia bilang, kamu tahu nggak, Tuhan Yesus itu ada di seluruh sel-sel tubuhku, sel-sel kecil, dia ada di situ dan dia wajahnya gembira. Mahasiswa ini bercerita, saya menangis mendengarnya, karena yang saya tahu saat dia bilang, Tuhan Yesus ada di sel-sel tubuhku dengan wajah ceria, di saat itu sebenarnya kanker sedang menghajar dia habis-habisan, membuat dia kesakitan. Kanker itu sudah menyebar, sementara kanker menyebar, dia dengan enteng bilang apa? Yesus itu ada di semua sel-sel tubuhku dan dia gembira sekali. Minggu malam itu dia mulai drop. Saya tanya sama istrinya, bagaimana ibu kabarnya Bapak? Menurun dengan cepat. Senin pagi jam 6 dia pulang. Suster bilang, tidak pernah saya menemukan orang mau meninggal itu sesemangat itu. Mau berjumpa Bapak itu semangat banget. Dia sudah menyelesaikan semuanya, kayak saat yang ditunggu-tunggu. Dan dia tidak mengizinkan penderitaan itu tertawa melihat dia menderita. Bahkan dia mentertawakan penderitaan itu dengan bilang, silahkan kamu menggerogoti tubuhku, karena di seluruh sendi-sendi tubuhku ada Yesus yang menang itu. Amin. Dan saya yakin itu yang disebut dengan karya Allah di dalam hidupnya. Dia memang tidak harus menyelesaikan semua penderitaan. Tidak ada manusia yang tanpa penderitaan di dunia ini. Tapi penderitaan itu membawa kemuliaan Allah. Itu sebabnya Tuhan meminta murid itu untuk masuk ke dalam kubur, melihat ada kemuliaan dari kebangkitannya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita hidup sebagai orang Kristen. Kalau hidup kita juga ribet hanya karena kita sakit, kemudian kita mengeluh, kita menjadi batu sandungan, apa bedanya dengan orang yang bukan Kristen? Apa bedanya dengan orang yang belum dimenangkan? Siap mengubah pandang kita, cara pandang kita? Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Dan sebagai penutup, mari kita baca tulisan ini. 1, 2, 3. Ketika kita dihadang batu-batu masalah yang besar, fokuslah pada kedaulatan dan kuasa Allah yang jauh lebih besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kedaulatan dan kasih-Mu memenangkan kami. Sekarang kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami memiliki perubahan cara pandang di dalam menghadapi batu-batu persoalan hidup kami.
Kami tahu kami tidak mungkin tanpa batu-batu persoalan dalam hidup ini. Tetapi Engkau adalah batu penjuru yang jauh lebih besar. Dan memiliki Engkau, kami tidak akan ditertawakan oleh persoalan, tidak akan ditertawakan oleh penderitaan, tapi kami yang akan mentertawakan itu dan berkata, di dalam seluruh tubuhku yang sudah ditebus ini, sekalipun mungkin ada sakit, tetapi Allah yang lebih besar bersamaku di dalam kondisi itu, dan aku menang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Kau baik. Kau sangat memperhatikan anak-anak. Dan pada malam hari ini Tuhan menasihati kami supaya kami jangan kepala batu. Cara pandang kami berubah. Tuhanlah batu penjuru kami, dan batu itu menjadi loncatan bagi kami untuk lebih dekat mengasihi Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah, Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, penuh dengan damai sejahtera, bahkan berkat Tuhan diperintahkan datang. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran seperti gambar kalinya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.